anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillah kembali saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memulai agenda kajian hari ini dengan menghadirkan rasa syukur kita terlebih dahulu. Semoga rasa syukur kita menghantarkan pada janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, maka Allah tambah nikmat. Karena hadirnya kita di majelis ilmu ini bukan hanya dengan tujuan bertambah ilmu saja, bukan. Tapi hadirnya kita di majelis ilmu untuk lebih dekat dengan Allah, untuk lebih semangat taat kepada Allah, dan yang paling utama apa? Untuk bisa merasakan bahagia karena bertambahnya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat baru Bu ya. Bagaimana Bu kesan-kesan tempat baru? Oh jauh. Berarti pahalanya nambah Bu ya. Iya. Kalau kemarin Ibu pahala 100 langkah, sekarang mah jadi pahala 300 langkah. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, sing horeng ributnya jauh itu. Saya kaget di belakang, ibu-ibu meni ribut ieu pangaosan teh. Baik Bapak Ibu sekalian, kita kondisikan hati kita terlebih dahulu. Kita bersihkan hati kita dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada seri kajian manajemen diri hari ini insyaallah kita akan melanjutkan materi yang terdahulu, yaitu tentang pilar-pilar kebahagiaan berkeluarga. Bagian yang ketiga yaitu terjaga dari maksiat. Baik, kita ulang sedikit, memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian yang baru hadir pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu yang baik, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang tujuan berkeluarga.
Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri dari jenismu sendiri. Litaskunu ilaiha. Sekali lagi pegang kalimat ini dengan hati dan jiwa kita, bahwa tujuan Allah mentakdirkan kita berkeluarga, litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram dengannya. Artinya, ketika seseorang ditakdirkan berkeluarga, harusnya bahagia. Harusnya bahagia, karena tujuan dari disatukannya dua hati itu untuk bahagia. Bahkan tidak cukup Allah memberikan rasa cenderung kepada hatinya, maka Allah pula menjadikan rasa kasih sayang di antara keduanya. Kedah nama bahagia, kedah nama akur, pamitos rumah tangga. Tapi pada kenyataannya, Bapak Ibu sekalian, kita sering menemukan sesuatu yang bertolak belakang. Banyak orang yang berumah tangga bukannya merasa tentram, bukannya merasa bahagia, justru ia bertemu dengan berbagai persoalan yang membuat dadanya terasa sesak, hidupnya terasa sempit. Jika kita melihat satu kenyataan bahwa apa yang di salah satu sisi Allah firmankan harusnya berkeluarga itu bahagia, di sisi lain kenyataannya banyak orang yang tidak bahagia. Mari kita lihat kira-kira di mana letak salahnya. Sedangkan Allah itu tidak pernah menyalahi janjinya. Inna wa'dallahi haqqa. Jika Allah mentakdirkan hidup berkeluarga itu untuk bahagia, maka harusnya bahagia. Tidak mungkin janji Allah yang salah. Maka ternyata yang salah bisa jadi karena sikap kita terhadap kehidupan berumah tangga. Nah, kemarin kita memberikan pengantar, sudah dibahas 2 bab tentang pilar-pilar hal-hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga. Yang pertama adalah ilmu. Banyak orang yang gagal bahagia dalam kehidupan berumah tangga karena gagalnya ia memperoleh ilmu untuk berumah tangga. Kan kita sudah dapat kaidahnya dari Imam Syafi'i, barang siapa yang menginginkan dunia maka raihlah dengan ilmu, barang siapa yang menginginkan akhirat maka raihlah dengan ilmu, barang siapa yang menginginkan keduanya maka raihlah dengan ilmu. Kalau saya turunkan kalimatnya ke kehidupan kita, barang siapa yang ingin menjadi suami yang baik maka raihlah dengan ilmu, barang siapa yang ingin menjadi istri yang baik maka raihlah dengan ilmu, barang siapa yang ingin keluarganya bahagia maka raihlah dengan ilmu. Ada banyak ilmu yang harus kita kuasai kalau kita ingin bahagia berkeluarga. Di antaranya ilmu yang harus kita kuasai apa? Ilmu untuk sakinah, selesai dengan diri kita sendiri. Ilmu untuk mawaddah, membangun hubungan yang greget antara suami istri, antara orang tua dengan anak dan lain sebagainya. Dan yang terakhir menjadi keluarga yang warahmah, keluarga yang taat kepada Allah, sehingga kehidupan berkeluarganya itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, termasuk ilmu belajar mengajar Bapak Ibu sekalian. Jadi Iban ini karena tempatnya baru, fokus pandangannya itu jauh lebih luas daripada Daul Fityan, begitu ya. Jadi kalau lihat Bapak Ibu kayak kipas begitu, ke sini, terus lihat ke sini, terus ke sini. Ya, secara proses pembelajaran kurang baik sebetulnya. Nah, solusinya sebetulnya saya bisa lebih mundur sedikit agar jarak pandangnya lirik sedikit, yang pojok kelihatan begitu ya. Atau ibu yang mundur, tapi kalau melihat sudah penuh begini kayaknya mas saya yang harus mundur nanti. Request khusus untuk bagian saya nanti izin mundur ya, biar kelihatan gitu. Iya nu paling dia aman pisan ya. Pak Haji, aduh hapunten Pak Hajinya teu tiasa dongkap dinten ieu ka karisma. Iya. Jadi ilmu ya, itu penting untuk kita miliki. Ilmu sakinah, mawaddah, warahmah. Masih ingat sakinah itu apa? Ya, selesai dengan diri kita sendiri. Jadi kita merasa tenang karena kita selesai dengan diri kita sendiri. Ya, saya sering mencontohkan ini kepada Bapak Ibu, mengingatkan begitu. Bapak Ibu kalau bertemu ular senang atau tidak? Ya, kenapa? Ya, karena Bapak Ibu merasa takut, tidak tenang kalau ada ular di sampingnya. Faktor utama yang menyebabkan Bapak Ibu takut ular apa?
Karena Bapak Ibu tidak memiliki ilmu cara menaklukkan ular. Tapi kalau Bapak Ibu pawang ular, ketemu ular, senang atau tidak? Senang. Makan makin gede ularnya, makin bahagia. Coba Bapak Ibu sekalian nge-googling ya, saat Panji petualang bertemu dengan Garaga. Garaga itu kan king cobra yang gede. Bukannya takut, dia malah senang, malah lari. Yes, ularnya gede, begitu ya. Iya. Sekali lagi, ilmu ini mendatangkan ketenangan. Ilmu ini mendatangkan ketenangan, dan ketenangan mendatangkan sikap yang baik dalam kehidupan ini, termasuk kehidupan berkeluarga. Maka sakinah itu tenang. Mawaddah itu adalah perasaan greget ya, perasaan saling mencintai, perasaan saling menyayangi, yang melahirkan apa? Permakluman yang kuat terhadap pasangan hidup. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, hilangnya greget kepada pasangan akan menyebabkan seseorang kehilangan kemampuan untuk memaklumi kekurangan dari pasangan. Soalnya kalau pasangan lagi greget, tingkat permaklumannya tinggi. Contoh begini, ibu punya anak kecil nggak yang lagi lucu-lucunya? Numpahin air dimarahin nggak? Greget ibu tuh, si kasep numpahkeun cai. Sok ibu gaduh caroge ngabahikeun kopi. Greget teu? Si bapak kan teu. Langsung ngadelek. Langsung galak gitu. Kan enggak. Kenapa? Karena tingkat greget ibu ke anak yang lagi lucu-lucunya dengan tingkat greget ibu ke suami sudah mulai pudar ya. Jadi berbeda nantinya. Perasaan greget itu penting, mawaddah itu penting begitu ya. Orang tua ke anaknya, anak ke orang tuanya begitu ya. Iya. Kalau orang tua memiliki greget ke anaknya, anak memiliki greget ke orang tuanya. Jadi maksudnya ada sayang, ingin ketemu, tidak mau berpisah, begitu ya, percaya, pokoknya segala sesuatu yang membangun hubungan lebih intens, begitu ya, maka itu akan menyebabkan rasa yang kuat, dan itu yang akan membuat orang memaklumi ketika pasangan hidupnya melakukan kesalahan, maka dia akan memakluminya. Ketika istrinya melakukan kesalahan, suami akan memakluminya. Kenapa? Karena hubungan yang intens melahirkan greget, dan greget itu menjaga sesuatu agar tetap utuh. Dan yang terakhir adalah warahmah. Kalau mau bahagia, kita harus dirahmati oleh Allah. Seperti apa keluarga yang dirahmati? Keluarga yang menjalankan ketaatan kepada Allah dan keluarga yang terjaga dari maksiat. Nah, kita akan bahas pada kesempatan hari ini. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, pilar kebahagiaan keluarga itu takwa. Saya sering sampaikan ya clue-nya. Setiap orang itu bertemu dengan persoalan hidup. Dan di antara yang menghilangkan kebahagiaan adalah persoalan hidup. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah beri jalan keluar. Artinya dengan takwa, seseorang akan memiliki jalan keluar atas setiap persoalannya. Maka takwa bisa mendatangkan bahagia dalam kehidupan berumah tangga. Yang ketiga yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah terjaga dari maksiat. Dan yang keempat adalah kecukupan. Hari ini mari kita fokus ke poin yang ketiga. Pilar kebahagiaan berkeluarga yang ketiga itu adalah terjaga dari maksiat. Artinya siapapun di antara Bapak Ibu yang ingin memiliki keluarga yang bahagia, maka keluarga Bapak Ibu harus terjaga dari maksiat. Kenapa? Karena sesungguhnya maksiat atau dosa ini adalah sesuatu yang paling cepat mendatangkan petaka dan musibah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, dan musibah apapun yang menimpamu, maka itu adalah akibat dari ulah tanganmu sendiri. Sekali lagi, apapun keburukan yang datang dalam kehidupan kita, itu disebabkan karena ulah tangan kita sendiri. Untuk lebih jelas Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat ya beberapa akibat dari berbuat maksiat dan dosa. Menurut Ibnu Qayyim, yang pertama, maksiat itu menghalangi ilmu pengetahuan. Sedangkan kalau kita ingin dunia, raih dengan ilmu. Ingin akhirat, raih dengan ilmu. Kalau maksiat menghalangi ilmu, berarti maksiat kita akan menghalangi kebaikan dunia yang harusnya kita dapatkan, dan menghalangi kebaikan akhirat yang harusnya kita
dapatkan. Menurut para ulama, yang dimaksud dengan maksiat menghalangi ilmu itu ada dua. Yang pertama, ahli maksiat biasanya berat datang ke majelis ilmu. Berat datang ke majelis ilmu. Padahal majelis ilmu itu mendatangkan banyak kebaikan. Tapi berat langkahnya itu. Sulit, berat gitu. Yang kedua, yang disebut dengan menghalangi ilmu dari dampak maksiat itu menghalangi ilmu, yang kedua adalah apa? Tidak bisa mengambil kebaikan dari ilmu. Jadi kalau yang pertama mah sulit datang ke majelis ilmu, yang kedua mah bisa datang ke majelis ilmu, tapi ia tidak mendapatkan kebaikan dari majelis ilmu. Maka itu boleh jadi disebabkan karena maksiat dan dosa yang kita kerjakan. Bapak Ibu yang baik, ilmu itu cahaya yang dipancarkan ke dalam hati, dan maksiat adalah penyebab bintik hitam di dalam hati. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, sesungguhnya seorang mukmin apabila melakukan sebuah dosa, maka terbentuklah satu bintik hitam di hatinya. Dan apabila ia bertaubat, kemudian beristighfar, bersihlah daripada bintik hitam itu. Tapi kalau ia tidak mau bertaubat, tidak mau beristighfar, bertambahlah bintik hitam itu sampai memenuhi seluruh hatinya. Ini penting Bapak Ibu sekalian untuk kita perhatikan. Jadi maksiat dan dosa ini yang pertama menghalangi ilmu, sedangkan ilmu penyebab dapatnya kita kebaikan dunia dan akhirat. Artinya kalau orang bermaksiat bisa jadi menjadi jalan tidak bisanya ia mendapatkan bahagia di dunia dan di akhirat. Kita sering membahasnya Bapak Ibu sekalian bahwa bahagia itu senantiasa ada di sekeliling kita. Bahkan dengan bisanya kita menarik nafas harusnya bahagia. Tapi hati yang kotor karena dosa, kita kadang-kadang tidak merasa bahagia dengan tarikan nafas kita, dengan kedipan mata kita. Kita justru kadang-kadang hilang bahagia dengan sesuatu yang seharusnya tidak menghilangkan kebahagiaan kita. Lanjut yang kedua, dampak buruk maksiat dan dosa yang kedua itu adalah menyulitkan urusan. Orang yang bermaksiat maka urusannya jadi sulit. Ya. Orang yang melakukan dosa maka urusannya akan menjadi sulit. Jika ketakwaan dapat memudahkan segala urusan, maka pelaku maksiat akan menghadapi kesulitan dalam menghadapi segala urusan. Maksiat menggelapkan hati, ketaatan adalah cahaya. Jadi sesuatu yang bertolak belakang. Maka keburukan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, boleh jadi itu disebabkan karena dosa dan maksiat kita. Qatadah berkata, tidaklah kulit kita tergores oleh ranting, urat kita terpelintir, kaki kita terkilir, kecuali itu disebabkan karena dosa-dosa yang kita kerjakan. Sebelum melangkah lebih jauh Bapak Ibu sekalian, saya lupa untuk mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian bahwa dosa itu bentuknya ada dua. Khawatir Bapak Ibu merasa abi mah da satara ngalakukeun dosa begitu ya. Karena Bapak Ibu hanya melihat dosa itu hanya dalam satu bentuk. Dosa yang umum yang kita ketahui apa itu? Menjalankan larangan Allah. Kayak gini nih, Bu. Galak kacaroge dosa teu? Henteu. Ibu yakin? Untung abdi sanes caroge ibu. Karena di mata ibu mah galak kacaroge teh henteu dosa. Mari kita telisik. Ada enggak dalil atau keterangan yang membolehkan seorang istri galak ke suaminya? Ada. Gimana Bu keterangannya Bu? Bisi ibu mengada-ngada, padahal Rasul tidak pernah memberikan keterangan bahwa seorang istri boleh untuk galak ke suaminya. Ada. Apa Bu? Kalau suami menyimpang kepada kebenaran, mah ibu teh bukan galak ya, tapi ibu teh tegas terhadap kebenaran. Kalau galak itu keluarnya dari kebencian Bu ya. Marah keluarnya dari amarah. Nah, tidak ada satu dalil pun, ini harus digarisbawahi ya. Tidak ada satu keterangan pun yang membolehkan begitu
seorang istri untuk meluapkan kemarahannya kepada suaminya. Kalaulah suaminya berbuat dosa, maka bukan marah karena keluarnya bukan dari kebencian, tapi keluarnya dari rasa sayang meskipun bentuknya tegas, begitu ya. Ya, begitu ya. Jadi sekali lagi, ketika kita meyakini atau ketika kita berpendapat bahwa galak ke suami itu adalah salah satu bentuk dosa, maka ibu menolak berbuat dosa begini. Abi mah dan teu galak ka caroge. Nah, tapi ada bentuk dosa yang kedua. Karena dosa itu tidak hanya menjalankan larangan, tapi bentuk dosa yang kedua itu apa? Meninggalkan atau melalaikan perintah. Nah, kira-kira menurut ibu Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk membahagiakan suami tidak? Bu, kalau ada perintah itu, maka ketika ibu melalaikan untuk membahagiakan suami, ibu meninggalkan membahagiakan suami atau tidak membahagiakan suami, maka itu pun bisa tergolong maksiat dan dosa. Sama seperti ini, Pak, meninggalkan sholat dosa atau tidak? Ya, melalaikan sholat dosa atau tidak? Ya, ternyata melalaikan sholat saja itu adalah dosa, begitu ya. Sama Bapak Ibu sekalian, melaksanakan larangan dan meninggalkan perintah itu bentuknya keduanya adalah bentuk dari dosa. Bisi begitu Bu ya. Maka perhatikan, jika kita sudah meninggalkan segala larangan tapi masih melalaikan kebaikan, boleh jadi kategorinya kita masih melakukan dosa dan itu pun akan menyulitkan urusan. Contoh, ibu punya orang tua sudah sepuh, ibu teh tengah hesekeun ke orang tua, bageur ibu mah ke orang tua, tapi ibu tidak membahagiakan orang tua. Ya. Henteu ngahesekeun tapi henteu ngabahagiakeun, maka tidak membahagiakan orang tua juga bisa tergolong maksiat atau dosa. Dapat dipahami Bu ya? Dapat dipahami. Mudah-mudahan kita paham bahwa bentuk dosa itu ada dua. Yang pertama menjalankan larangan, yang kedua meninggalkan atau melalaikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan maksiat itu sekali lagi yang kedua akan menyulitkan urusan, ya. Yang ketiga, maksiat itu menghalangi rezeki dan keberkahan. Mari kita sedikit bermuhasabah Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya keluarga, ya, Bapak Ibu punya suami, punya anak-anak, Bapak punya istri, punya anak-anak, tetapi Bapak Ibu tidak bahagia dengan keluarganya, boleh jadi itu adalah sebuah tanda bahwa keluarga Bapak Ibu sedang kehilangan keberkahan. Dan itu bisa jadi disebabkan karena dosa yang kita lakukan. Masih ingat Bu, 3 dosa yang paling cepat menghilangkan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga? Yang pertama adalah dosa syirik, ya, dosa syirik. Dosa syirik itu indikatornya akan banyak merasa ketakutan dalam kehidupannya. Ya. Takut masalah rezeki, takut masalah gaib, takut masalah ini dan itu. Pokoknya ciri orang yang berinteraksi dengan dunia syirik, maka hatinya akan dilanda banyak ketakutan. Jadi kalau ibu hidup berkeluarga kemudian banyak ketakutan, aduh takut begini, takut begitu, takut suami begini, takut istri begitu, jangan-jangan ada dosa syirik yang kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, dosa kepada orang tua. Indikatornya apa? Indikatornya keluarga inti akan menjadi ujian. Ibu punya suami tapi suami ibu jadi ujian bagi ibu. Bapak punya istri, istri bapak jadi ujian bagi bapak. Gitu ya. Bapak ibu punya anak, anaknya jadi ujian bagi bapak ibu sekalian. Itu boleh jadi menandakan bahwa dalam rumah tangga bapak ibu sekalian ada dosa kepada orang tua yang belum selesai. Yang ketiga, dosa yang cepat menghilangkan kebahagiaan dalam rumah tangga, yang ketiga adalah dosa harta haram. Ya. Indikatornya begini, dosa harta haram itu setiap tahun angka harta yang kita terima itu meningkat, tapi kesejahteraan semakin berkurang. Uang yang kita terima semakin banyak, tapi hutang dan tanggungan semakin banyak. Itu bisa jadi sebuah tanda bahwa ketika itu terjadi, maka ada harta haram di dalam rumah tangga kita. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, maksiat ini menghalangi rezeki dan keberkahan. Ya, menghalangi rezeki dan keberkahan. Ingat Bapak Ibu sekalian,
rezeki dan keberkahan itu, rezeki itu berbeda dengan hak milik kita. Contoh begini, rezeki itu bukan yang kita terima, ya, bukan yang kita miliki, tapi rezeki itu yang sampai kepada diri kita. Contoh, ibu gajinya 5 juta, tapi 5 juta teh seepe bu numpang lewat hungkul. Aya nu mayar ieu, mayar itu, sehingga ibu sendiri tidak bisa menikmati dari hasil yang ibu terima 5 juta. Nah, maka itu artinya ibu terhalang dari rezeki ya milik yang ibu terima. Ibu dagang, pergi pagi, pulang sore, hasil dagangnya ada, tapi ibu nggak menikmati itu. Hasil dagangan teh leos kaditu, leos kadieu. Ibu hanya mendapatkan lelahnya saja. Maka itu yang disebut oleh Ibnu Qayyim bahwa sifat dunia itu kelelahan yang terus-menerus, kesedihan yang terus-menerus, kekurangan yang terus-menerus. Ali milikna katampi, ari rezekina henteu. Ibu gaduh bumi, tapi ibu teu gaduh ketenangan. Berarti ibu kehilangan rezeki dari rumah yang ibu miliki. Ibu punya kendaraan, tapi ibu tidak merasakan nyaman. Berarti ibu bapak kehilangan rezeki dari kendaraan yang bapak ibu miliki. Jadi belum tentu yang kita miliki itu menjadi rezeki bagi kita. Dan semua itu disebabkan karena apa? Bisa jadi disebabkan karena maksiat dan dosa yang kita kerjakan. Kita punya segalanya, tapi rasanya yang gak ada. Itu dampak dari maksiat dan dosa. Maka harusnya ibu punya anak itu bahagia, tapi tidak sedikit orang tua yang capek punya anak begitu. Harusnya bapak ibu punya pasangan hidup itu bahagia, tapi tidak sedikit yang punya pasangan hidup kemudian merasa lelah dalam kehidupannya. Boleh jadi semua itu disebabkan karena dosa yang kita kerjakan. Maka kalau mau bahagia, ya jaga ya diri kita dan keluarga kita dari dosa. Yang keempat, bapak ibu sekalian, maksiat itu menumbuhkan maksiat lain. Ini yang kita takutkan. Kalau sekali kita melakukan maksiat, maka maksiat-maksiat lain itu akan mudah datang kepada kita. Masih ingat di dalam Quran surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradha, jika di dalam hati ini ada penyakit, maka Allah datangkan penyakit yang lainnya. Maka segeralah kita bersihkan, segeralah kita obati ya. Jika kita merasa ada penyakit di dalam hati ini, segera obati. Agar apa? Agar penyakit yang lain tidak bertambah pada diri kita. Yang kelima, pengaruh maksiat itu adalah menghalangi ketaatan. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Saya pernah mendengar nasihat dari guru kami, guru ibu bapak juga yang kemarin juga ngisi di tempat ini, Ustadz Munawar LC. Beliau mengatakan begini, "Ahi, tidakkah antum merasa khawatir ketika antum baca Al-Qur'annya sedikit, maka saat itu Allah sedang mengingatkan antum bahwa antum tidak layak mendapatkan kebaikan dari Al-Qur'an. Jadi kalau kita sedekahnya sedikit, maka renungkan dengan hati dan jiwa, jangan-jangan Allah sedang menutup kebaikan sedekah untuk kita sehingga kita sedekahnya sedikit. Kalau kita baca Qur'annya sedikit, jangan-jangan Allah tidak menghendaki kita mendapatkan kebaikan dari Al-Qur'an. Kalau kita tidak sholat tahajud, jangan-jangan Allah tidak menghendaki kita untuk mendapatkan kebaikan tahajud. Maka bermuhasabahlah. Dan semua itu biasanya disebabkan karena maksiat dan dosa yang kita lakukan. Kalau kita sering melakukan dosa, kita sering melakukan maksiat, maka biasanya akan mempengaruhi taat kita. Maka ibu bapak kita boleh bermuhasabah, jika sampai hari ini baca Al-Quran kita sedikit, jangan-jangan yang banyak adalah dosa dan kesalahan kita. Kalau kita sering meninggalkan tahajud, jangan-jangan karena banyak dosa dan kesalahan kita jadi tidak layak mendapatkan kebaikan dari tahajud. Maka bermuhasabah, karena maksiat itu menghalangi ketaatan. Yang keenam, maksiat itu menimbulkan jarak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling mengerikan ya. Seburuk apapun kondisi kita, kalau kita dekat dengan Allah, maka Allah akan menolong kita. Tapi kalau kita jauh dari Allah, ya, siapa yang dapat menolong kita? Contoh saja Bapak Ibu sekalian ya. Ini contoh yang sering saya sampaikan. Nabi Musa alaihi salam ya.
Di belakang tentara Firaun, di depan lautan. Menurut logika, sudahlah selesai. Nabi Musa itu akan mati. Tetapi ketika Allah dekat dengannya kemudian menolong Nabi Musa, apa yang terjadi? Lautan yang tidak mungkin terbelah itu tiba-tiba Allah belah untuk Nabi Musa. Sekali lagi, jika seseorang bermaksiat, maka akan menimbulkan jarak dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita jauh dari Allah, artinya pertolongan Allah jauh dari diri kita. Maka Bapak Ibu sekalian, jagalah diri kita dan keluarga kita dari maksiat. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, maksiat itu melemahkan dan mematikan hati. Kita tahu bahwa hati ini adalah sesuatu yang paling berharga dalam diri kita, kata Imam Al-Ghazali. Karena dengan hatilah seseorang mampu mengenal Allah, mampu beribadah karena Allah, ya, mampu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan maksiat itu melemahkan dan mematikan hati. Artinya, orang yang sering bermaksiat, kualitas hatinya itu akan lemah. Kalau hati lemah, maka dia tidak mampu mendekatkan diri kepada Allah, tidak mampu merasakan kebesaran Allah. Saya sering menarasikan ini di hadapan Bapak Ibu di awal kajian, ya. Allah itu menciptakan segala sesuatu selalu sesuai dengan fungsinya. Allah menciptakan mata untuk melihat, Allah menciptakan telinga untuk mendengar, dan Allah menciptakan hati kita agar hati kita mampu merasakan kebesaran. Kalau mata kita bermasalah, maka fungsi melihatnya pun terganggu. Kalau telinga kita bermasalah, maka fungsi mendengarnya pun terganggu. Dan kalau hati kita terdapat banyak penyakit, maka fungsi hati untuk merasakan kebesaran Allah itu pun akan terganggu. Maka ya, selamatkan keluarga kita dari maksiat dan dosa. Kenapa? Karena terjauhkan dari maksiat dan dosa menjadi pilar ketiga dari kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga. Kita akan sampai ke akhir materi untuk hari ini. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Ibnu Qayyim mengatakan, tidaklah musibah itu turun melainkan karena dosa. Ya. Bapak Ibu garis bawahi, kalau mendengar kalimat musibah bukan hanya bencana, tapi keluarnya kita dari kebaikan itu pun adalah musibah. Harusnya seseorang ketika sakit dia mendapatkan anugerah dengan diampuninya dosa-dosa. Tapi ada beberapa orang yang ketika diuji dengan sakit, kemudian dia frustasi dan menyalahkan Allah. Maka itulah musibah yang sesungguhnya. Ya. Sakit itu bukan musibah, tapi sikap terhadap sakit yang salah itu adalah musibah. Kalau sikap kita terhadap sakit itu benar, maka sakit itu menjadi anugerah. Ya. Tidaklah Allah menguji seseorang dengan kedua belah matanya, kemudian dia bersabar dengan ujian itu, melainkan Allah akan ganti kesabarannya dengan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ujian ini adalah salah satu jalan agar kita bisa sampai ke surga kalau benar sikapnya. Sekali lagi, kadang-kadang kita sering mengaitkan musibah itu dengan sesuatu yang terjadi. Ibu bapak kehilangan, ya. Punten ya, agak ekstrim teh contohnya. Ibu bapak kehilangan motor. Nah, dalam benak ibu bapak kehilangan motor itu adalah musibah. Padahal Allah yang tahu kalau motor itu tidak dihilangkan, besok ibu akan kehilangan motor dan anak ibu. Kenapa? Karena anak ibu yang SMP itu naik motor kebut-kebutan masuk ke bawah truk, kemudian terlindas. Nah, Allah yang tahu kalau motor ini masih ada, besok akan dipinjam oleh anak ibu. Maka Allah selamatkan anak ibu dengan apa? Hilangnya motor ibu, misalkan begitu. Ya. Maka sekali lagi, musibah itu bukan kejadiannya, tapi musibah itu adalah sikap kita terhadap kejadiannya. Kalau sikapnya mendatangkan kebaikan, maka itu anugerah. Kalau sikapnya mendatangkan keburukan, maka itu adalah musibah. Jadi tidaklah musibah itu turun, tidaklah salah sikap itu turun kepada kita, melainkan karena dosa. Oleh karena itu tidaklah musibah itu hilang, melainkan karena taubat. Ini dapat Bapak Ibu temukan dalam Al-Jawabul Kafi halaman 87. Baik Bapak Ibu, sejenak kembali mari kita lihat dan renungkan, lakukan self training. Tugas Bapak Ibu melihat layarnya, mendengar kisahnya. Ini tayangan sering kita putar begitu ya, tentang keutamaan taubat dan istighfar. Mari kita lihat dan renungkan kembali Bapak Ibu sekalian.
manusia istighfar kepada Allah, Allah memberi kehidupan. Orang istighfar, orang taubat tak akan sempit hidupnya. Orang istighfar, orang taubat tak akan susah hidupnya. Kesemua ini kita tahu daripada mana? Kita tahu daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Maka Nabi SAW menyebut di dalam hadis yang sahih, Nabi kata, "Kullu ummati mu'afan." Semua umat aku akan diampun dosanya oleh Allah. Semua umat aku dosanya akan diampun oleh Allah, kecuali orang yang menelanjangkan diri dia sendiri. Allah tak ampun dia. Maka sahabat bertanya, siapa dia? Nabi kata, orang yang buat dosa pada waktu malam, Allah tutup. Menjelang waktu siang, dia cerita ke orang apa dia buat semalam. Orang yang buat dosa pada waktu siang, Allah tutup. Menjelang waktu malam, dia cerita ke orang apa dia buat. Allah tak akan ampun orang ini. Cerita Nabi Allah Nuh alaihi salam. Faqultu astaghfiru rabbakum. Bila umat Nabi Nuh mai pada Nabi Nuh, Nabi Nuh kata, aku katakan kepada mereka, istaghfiru rabbakum. Aku semua beristighfarlah kepada Tuhan kamu. Innahu kana ghaffara. Kerana Tuhan sangat suka pada orang yang beristighfar. Suka Allah Ta'ala tu sampai tahap apa? Sampai tahap apa? Kalau di hari akhirat nanti Allah bagi syurga. Allah bagi syurga. Allah ampun dosa dia. Orang yang beristighfar, Allah ampun dosa dia. Tapi di dunia ni, Allah punya suka pada orang istighfar, orang taubat. Apa Tuhan buat? Quran kata, yursilis sama'a alaikum midrara. Allah akan berturun dengan hujan daripada langit. Allah menurunkan air hujan yang lebat. Midrara bermakna hujan yang lebat, tapi tak ada banjir. Hujan yang terlalu lebat, tapi tak memberi mudarat kepada manusia. Sama kita tak boleh buat istisqa. Bila benda ini berlaku, apabila manusia beristighfar kepada Allah. Apa hubungan istighfar dengan hidup kita pula? Apa hubungan taubat dengan hidup kita? Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Surah Nuh ayat 10 dan ayat 12. 10 sampai 12. Allah cerita kelebihan istighfar, kelebihan bertaubat ini saja. Allah Ta'ala berfirman, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Hubungan istighfar dan taubat dengan hidup kita, dengan abad kita, dengan kiri, dengan kanan, dengan depan dan dengan belakang, atas dan bawah. Apa hubungan istighfar dengan rezeki kita, pendapatan kita, negara kita, ekonomi kita, politik kita, ada kemana? Kata Imam Ibn Katsir, sekiranya kamu menjadikan istighfar dan taubat itu adalah amal hidup kamu, maka kamu akan mendapati daripada pihak Allah, dia akan menjaga urusan kehidupan kamu. Subhanallah. Istighfar dan taubat kita jadikan amalan kita. Allah pula akan jamin kehidupan kita. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin, wa ma uridu an yut'imun. Inna Allah huwa razzaqu dzul quwwatil matin." Apa dia? Allah suruh kita jaga ibadah dan Allah jaga rezeki kita. Bila kita tak jaga ibadah kita kepada Allah, Allah melepaskan kita kepada rezeki kita atas rezeki. Dan ini ikhwatul iman. Allah kata Ibn Katsir, Allah akan memperbanyakkan rezeki kita. Itu bayang. Macam mana Allah bagi banyak rezeki kita? Allah akan hidupkan bumi dikelilingi sebelah kita menjadi harta yang paling banyak. Air hujan menimpa di atas bumi kita. Air hujan yang berkat, midrara yang hujan yang berkat turun
antum tengok yang tumbuh di atas bumi kita semuanya bermanfaat untuk kita dan cucu-cucu kita. Wahai kaumku, kata Nabi Hud, istighfar kamu kepada Allah. Apa akan jadi kalau kamu istighfar kepada Allah? Allah turun limpah rezeki daripada langit. Kemudian wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan tambah kekuatan yang ada kepada kamu. Istighfar kuat. Manusia kuat bila dia bersabar. Manusia kuat bila dia istighfar. Kata Imam Ibn Katsir, setelah Allah suruh Nabi Allah alaihi salam mengajak umat dan bertauhid kepada Allah, maka Allah Ta'ala mengajak umat Nabi Allah itu supaya beristighfar. Kata Imam Ibn Katsir, sesiapa yang ada dua sifat ini, istighfar dan taubat. Siapa yang ada dua sifat ini, istighfar dan taubat, maka apa Tuhan akan bagi pada dia? Yang pertama, Ibn Katsir kata, Allah akan mudahkan rezeki. Subhanallah. Yassarallahu lakum rizqan. Allah mudahkan bagi dia rezeki dia. Wa sahhala lahum amruhum. Allah Ta'ala mudahkan segala. Cukup ya Bapak Ibu sekalian. Perhatikan sekali lagi, ternyata istighfar itu bukan hanya akan membersihkan dosa-dosa kita, tetapi istighfar itu kata Ibnu Katsir bisa menyebab datangnya rezeki dan bisa menyebabkan Allah akan pelihara urusan kita, urusan-urusan yang sedang kita lalui. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan pernah menganggap sepele tentang istighfar. Istighfar ini bisa mendatangkan solusi atas setiap permasalahan kita. Sesungguhnya Bapak Ibu yang baik, tidak ada keselamatan bagi kita, bagi keluarga kita, kecuali dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Dialah yang memiliki rahmat yang luas, menerima taubat hamba-hambanya, serta mengajak mereka untuk tidak berputus asa dari rahmatnya. Maka terjaga dari maksiat ini sekali lagi akan menjadi benteng bagi keluarga kita untuk tidak mendapatkan berbagai keburukan. Karena sesungguhnya tidaklah musibah itu datang melainkan karena dosa, dan tidaklah musibah itu hilang melainkan karena taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.